jari kanan, satu jari kiri, kuku kamu jadi dua, kukuan jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kuku kamu jadi empat, kukuan kamera cekrek. Jari kanan, tiga jari kiri, kuku kamu jadi enam, kukuan menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kuku kamu jadi delapan, kukuan telinga kicik. Lima jari kanan, lima jari kiri, kuku kamu jadi 10, siap berdoa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan kembali duduk. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir, Pak. Bagus. Terus dipertahankan yang mana? Karena kunci dari kesuksesan adalah orang-orang yang giat, yang semangat, dan orang-orang yang rajin beribadah. Oke, Pak. Ada yang ingat materi minggu lalu? Ingat, Pak. Ya, ingat tentang apa? Minggu lalu kita mempelajari tentang makhluk hidup. Baik. Nah, sekalian, siapa di sini yang tahu ada berapa jenis makhluk hidup di bumi ini? Ada 3, Pak. Bisa disebutkan apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Bagus. Kemarin kita telah belajar mengenai manusia dan hewan. Nah, saat ini kita belajar mengenai tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan? Nah, di sini Bapak memiliki medianya. Tumbuhan adalah sebuah makhluk hidup yang dimana dia memiliki komponen struktur dan bagian-bagian. Yang pertama itu ada akar. Nah, siapa yang tahu di sini apa fungsi dari akar? Pak. Ya, beda apa? Menyalurkan air kepada batang dan daunnya, Pak. Oke, bagus. Nah, selanjutnya itu ada bagian ini. Nah, ini dinamakan dengan apa? Batang. Nah, fungsi dari batang apa? Untuk menyalurkan mineral dan air yang ada di dalam tanah bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada daun. Nah, di daun fungsinya yaitu untuk benar fotosintesis. Nah, di sini nanti akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, yang terakhir yaitu ada bunga atau buah. Nah, tujuannya yaitu untuk apa? Untuk bisa kita manfaatkan menjadi makanan, Pak. Benar, tepat sekali. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai fotosintesis sesuai dengan Bapak yang tadi. Nah, fotosintesis, Bapak di sini memiliki bedanya. Fotosintesis adalah sebuah proses energi kimia yang dimana dia mengubah senyawa dari cahaya matahari, karbon dioksida, dan juga air atau mineral yang ada di dalam tanah menjadi glukosa dan juga oksigen. Nah, di dalam fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan yang mengandung klorofil. Nah, klorofil itu seperti apa sih? Klorofil adalah sebuah zat hijau yang terkandung pada daun. Nah, di sini daun jika diperbesar maka akan membentuk seperti ini. Nah, di sini ini merupakan contoh dari klorofil. Di klorofil ini dia memiliki bagian-bagian yang gunanya untuk sebagai proses fotosintesis. Bagian-bagian tersebut yaitu yang pertama ada membran luar, yaitu membran luar. Tujuannya yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat, baik itu zat padat maupun zat cair. Kemudian yang ini ada granul. Dia berfungsi granul atau juga dengan granat. Dia berfungsi sebagai mesin fotosintesis, yaitu tujuannya untuk menangkap energi cahaya matahari dan melindung dari melatonin. Selanjutnya yaitu lumen, yaitu inti dari kloroplas. Dan tujuannya itu memiliki selaput yang gunanya untuk menangkap cahaya matahari tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi energi kimia. Dan selanjutnya yaitu ada tilakoid. Nah, disinilah terjadi proses fotosintesis, yaitu tempat terjadinya reaksi terang dan berisi cairan mengandung klorofil. Selanjutnya yaitu stroma, yaitu berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas dan menjadi tempat terjadinya reaksi ulang fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis tersebut yang berupa amilum atau pati. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu membran dalam, yaitu berfungsi sebagai pembatas atau penghalang antara stroma dan sitosom. Nah, tadi kan Bapak kan bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan reaksi terang dan reaksi gelap? Seperti itu kan anak-anak.
Nah, jadi reaksi terang adalah reaksi yang dimana dia memerlukan energi cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan reaksi gelap adalah proses yang dilakukan pada malam hari untuk menghasilkan glukosa dan juga yang lainnya. Nah, di sini Bapak menjelaskan terkait dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini ada reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang ditemukan oleh ahli yang bernama Hill. Maka dari itu, reaksi terang ini disebut juga dengan reaksi Hill. Siklus Hill. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang ditemukan oleh ahli yang bernama Calvin. Maka dari itu, reaksi ini dinamakan dengan siklus Calvin. Nah, bedanya dari reaksi terang dengan reaksi gelap, kalau reaksi terang dia membutuhkan cahaya matahari sebagai proses dari fotosintesis tersebut. Nah, di sini dia memerlukan cahaya mata. Sedangkan di reaksi gelap karena dia terjadi pada malam hari, dia tidak memerlukan cahaya matahari, maka dari itu dia tidak memerlukan cahaya matahari. Di reaksi terang, dia itu membutuhkan yang namanya hidroksida atau disebut juga dengan air dan juga cahaya matahari seperti yang tadi. Kemudian di reaksi gelap, dia itu memerlukan yang namanya karbon dioksida dan juga ATP dan juga NADH. Silakan Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Di reaksi terang, karena dia kan memerlukan air dan cahaya matahari. Nah, air itu diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian disalurkan dari melalui mata, kemudian disebarkan oleh bagian tumbuhan yang lainnya seperti daun dan juga buah. Dan di sini, di siklus terang, dia menghasilkan output atau produk yang disebut juga dengan ATP dan NADH. ATP adalah adenosin trifosfat. Sedangkan NADH adalah nikotinamida adenosin dinukleotida. Sampai di sini tahu ada apa itu dimaksudkan ATP dan NADH? Belum tahu kan anak Bapak? Nah, ATP yaitu energi yang siap pakai, sedangkan NADH energi yang tidak siap pakai. Kenapa sih NADH itu energi yang tidak siap pakai? Karena ia tidak melalui transfer elektron. Maka dari itu, NADH itu kita ubah lagi menjadi ATP. Kalau ATP itu NADH, satu NADH sama dengan 3 ATP. Nah, disinilah proses perubahan ATP atau adenosin trifosfat diubah melalui transfer elektron. Selanjutnya di reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap tersebut kan dia memerlukan yang namanya karbon dioksida atau nafas yang kita keluarkan, kemudian ATP dan NADH. Nah, tadi kan telah terjadi reaksi terang. Reaksi terang yang dihasilkan tadi yang ini ATP dan NADH serta oksigen. Lupa tadi ini oksigen. Nah, di reaksi gelap lagilah terjadi pekerjaan lagi pada malam hari. Produk yang dihasilkan dari ATP dan NADH itu dipakai lagi pada reaksi gelap. Nah, disinilah digunakan ATP dan NADH tersebut. Kemudian hasil yang dihasilkan pada reaksi gelap pada fotosintesis tersebut adalah glukosa atau dalam bahasa kimianya yaitu disebut dengan C6H12O6 serta bisa disebut dengan amino atau pati. Singkatnya anak-anak, proses fotosintesis tersebut adalah sebuah proses tumbuhan memasak makanannya sendiri dan dia juga menyimpan makanan tersebut. Makanan tersebut bisa ditemukan pada buah yang dihasilkan atau bunga yang dihasilkan. Disitulah dia menyimpan cadangan makanannya. Nah, anak-anak, pada intinya
proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan tersebut merupakan hal yang sangat berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, baik itu hewan maupun manusia. Tanpa adanya proses fotosintesis dan tumbuhan tidak dapat hidup di bumi ini, maka akan mengakibatkan adanya banjir, adanya polusi udara, dan kemudian manusia tidak dapat bernafas karena hasil yang dihasilkan dari reaksi reaksi itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk yang ada di sekitarnya. Maka dari itu sangat diperlukan. Selain itu juga ketika bumi tidak memiliki tumbuhan dan tidak melakukan proses fotosintesis, dia akan mengalami suhu yang meningkat, dan dimana ketika panas matahari langsung tembus kepada bumi tanpa adanya proses perlindungan, maka akan mengalami terjadinya pemanasan global. Nah, di sini tujuan kita dan fungsi kita sebagai siswa yaitu untuk menanamkan kepada diri kita sejak dini bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menambang pohon sembarangan atau juga merusak tanaman-tanaman yang ada di bumi, kemudian melakukan rehabilitasi atau proses penghijauan atau penanaman pohon atau tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, dan tujuannya tersebut untuk meningkatkan oksigen yang ada di bumi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi sejauh mana anak-anak Bapak telah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dari sini Bapak akan memberikan soal itu dijadikan untuk soal untuk PR di rumah. Baiklah, untuk penutupannya mungkin salah satu dari siswa anak Bapak bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini. Sampai bisa kepada diri dia, silakan. Dari pembelajaran hari ini yang bisa saya dapat itu proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan. Nah, untuk proses fotosintesis ini menghasilkan buah atau bunga, yang mana dalam prosesnya itu dia membutuhkan secara lebih jauh pada daun yang disebut klorofil. Nah, terdapat beberapa tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesisnya, tapi ada beberapa tumbuhan juga yang tidak membutuhkan cahaya matahari dalam proses fotosintesisnya. Mungkin sekian, Pak. Baik, itu kita dilihat. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini supaya lebih paham anak-anak Bapak, supaya lebih paham, Bapak telah menyiapkan lagu pada penutup sini dan kita bisa menyanyikan sama-sama, dan telah menyiapkan dan Bapak telah menyiapkan liriknya. Dan sebelumnya Bapak undang semuanya yang berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Iya, Pak. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan, tanggung jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Akar yang menyerap air dan mineral di tanah disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Hasilnya gula dan karbohidrat. Akar yang menyerap air dan mineral Mineral tanah disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Hasilnya gula dan karbohidrat. klorofil pada daun, Melengkapi prosesnya. hasilnya oksigen, Gula dan karbohidrat. Sekian materi kita pada hari ini. Kiranya materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak Bapak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh pemberi. Silakan. Baik, pada teman-teman, kita pulang, kita berdoa agar kita diberkati dan
Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi dan telah antusias dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga barangkali susun rapi dan jangan sampai ada yang tertinggal. Bapak Akhifi mengajar kita pada hari ini. Selamat siang kita semua. Siap. Audio Jungle.